Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali. Ya, anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang materi gelombang mekanik. Ya, bisa kalian lihat bukunya gelombang mekanik. Nah, sebelum masuk ke bab gelombang mekanik, ini akan saya jelaskan lebih detail tentang gelombang secara umum ya. Jadi untuk materi gelombang ini, pengertian dari gelombang sendiri ini artinya adalah getaran yang merambat. Ya, jadi beberapa aplikasi atau contoh di sekitar kita itu banyak sekali. Ya, pernahkah kalian melihat gelombang pada air laut, ataupun ketika kalian memasukkan batu kemudian kalian lemparkan ke dalam air, nanti akan ada getaran yang merambat juga, itu dinamakan dengan gelombang. Kemudian kalian melihat tali digerakkan, nah itu juga bagian atau jenis dari gelombang. Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan gelombang. Nah, ini ada 3 kelompok. Ya, jadi yang pertama di sini kita klasifikasikan berdasarkan arah rambat dan getar. Jadi ketika kalian gerakkan, nanti gelombang akan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama disebut dengan gelombang transversal dan yang kedua disebut dengan gelombang longitudinal. Apa itu perbedaan dari transversal dan longitudinal? Bisa kalian amati. Untuk yang transversal, ini gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Ini saya gambarkan di sebelah kiri. Ini gambar dari gelombang transversal. Ya, jadi arah getarnya tegak lurus. Jadi kalau saya gambarkan itu bentuknya seperti ini. Ya, maksudnya tegak lurus apa? Yang saya kasih anak panah. Ini namanya arah rambat. Ya. Rambatnya dia ke kanan ya, karena gelombangnya ini ke kanan terus. Kemudian arah getar itu mula-mula ketika kalian gerakkan. Ya, ini disebut dengan arah getar. Ya. Antara arah getar dan arah rambat ini posisinya adalah membentuk sudut 90 atau tegak lurus. Inilah yang kita sebut dengan gelombang transversal. Contohnya banyak ya. Contohnya misal gelombang pada tali, ini yang sering kalian jumpai dan mudah untuk kita praktekkan. Kemudian gelombang permukaan air, cahaya dan lain-lain ya. Di tali, gelombang cahaya, kemudian gelombang permukaan air. Kemudian yang kedua, kita langsung ke jenis gelombang longitudinal. Apa itu? Jadi untuk gelombang longitudinal ini artinya gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Ya, kalian bisa mengambil dari satu kata long. Long itu panjang. Artinya nanti gambar gelombangnya dia memanjang. Nah, kalau saya gambarkan sebelah sini, ini gelombang longitudinal. Ya, di sini bentuknya semacam ini. Nah, ini nanti ada rapatan, ada renggangan, rapat lagi, renggang lagi. Ya, jadi maaf, ini tadi saya ulang lagi, yang transversal ini terdiri dari 2. Yang di atas ini bukit, yang di bawah ini lembah. Tapi untuk yang longitudinal nanti terdiri dari rapatan dan renggangan ya. Jadi untuk longitudinal bedakan dengan yang transversal, sama-sama gelombang namun gambarnya berbeda, jenisnya juga berbeda. Nah, untuk contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang ini. Nah, ini salah satu contoh dari gelombang longitudinal. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke jenis gelombang ke yang nomor 2, yaitu berdasarkan medium atau zat perantara. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama namanya gelombang mekanik dan nanti yang kedua namanya gelombang elektromagnetik. Nah, untuk yang mekanik
artinya apa? Yaitu gelombang yang membutuhkan medium atau zat perantara dalam merambatnya. Jadi di sini untuk gelombang mekanik ini hampir semua gelombang itu termasuk jenis gelombang mekanik. Tapi bisa kita contohkan di kehidupan sekitar. Contohnya ya termasuk gelombang bunyi, gelombang tali, pokoknya yang medium atau zat perantaranya ada ya. Di sini saya tuliskan contohnya gelombang bunyi, tali, terus gelombang air laut. Nah, apapun itu yang penting dia membutuhkan perantara. Sedangkan yang kedua, ini gelombang elektromagnetik, artinya dia tidak membutuhkan zat perantara dalam merambatnya. Ya, jadi kalian bisa membayangkan ada gelombang tapi tidak ada zat perantaranya. Contohnya nanti seperti apa? Yaitu ini masuknya ke semua jenis gelombang cahaya. Jadi semua jenis gelombang cahaya ini masuknya ke gelombang elektromagnetik. Cahaya atau sinar. Ya, jadi nanti termasuk juga sinar-sinar X, sinar gamma, kemudian sinar UV dan lain sebagainya, pokoknya yang masuk ke dalam jenis cahaya. Itu termasuk gelombang elektromagnetik. Berikutnya berdasarkan amplitude dan fasenya. Nah, jadi yang ketiga ini dia bisa kita kelompokkan berdasarkan amplitude dan fase. Ini yang nanti terbagi menjadi dua, yaitu ada gelombang berjalan dan yang kedua gelombang stasioner. Ya, apa itu perbedaan dari keduanya? Untuk yang gelombang berjalan, ini artinya amplitudenya tetap dan fasenya juga selalu sama. Ya, kemudian untuk gelombang stasioner, artinya nanti amplitudenya berubah dan fasenya berubah. Ini yang akan dibahas lebih lanjut di materi berikutnya. Dan untuk materi ini yang kita bahas adalah tentang gelombang mekanik ya, mekanik seluruhnya. Ya, jadi untuk pengklasifikasian itu seperti itu, dan nanti yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang gelombang mekanik ya, yaitu yang pengertiannya tadi dia membutuhkan medium atau zat perantara dalam perambahan.